subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Marga Sigalingging. Ya, putra sulung Raja Sigalingging yaitu Guru Mangarisan mengerjakan dan mengusahakan semua hauma. Hauma adalah sawah dalam bahasa Batak Toba. Ya, yang berada di sekitar Huta Sigalingging. Huta atau kampung, pada zaman dahulu huta dikelilingi oleh benteng besar yang bertujuan untuk menghindari serangan musuh dari kampung lain ataupun dari binatang buas. Ya, Guru Mangarisan adalah petani ulung dan pekerja keras. Sementara itu adiknya Raja Tinatea adalah nelayan atau partao di tepian Danau Toba. Ikan hasil tangkapannya dijual ke Onan Pangururan. Pada zaman dahulu, sistem perdagangan hanya mengenal sistem barter. Ya, di mana sesama petani maupun nelayan saling menukarkan hasil usahanya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Pada suatu ketika teman, Raja Sigalingging mengalami jatuh sakit. Guru Mangarisan memberitahu adiknya Raja Tinatea agar bersama-sama memberikan si panganon atau makanan khusus yang ditujukan kepada orang yang sangat dihormati. Ya, kepada ayah mereka Raja Sigalingging. Guru Mangarisan sebagai putra sulung sangat menghormati orang tuanya. Oleh karena itu, beras yang akan ditanah untuk dihidangkan kepada Raja Sigalingging harus dipilih. Tidak boleh ada beras yang patah atau pecah. Demikian hormatnya Guru Mangarisan kepada ayah mereka. Nasi yang dihasilkan merupakan idahan nabotar atau nasi putih. Ya, yang berasal dari beras utuh. Nah teman, Raja Tinatea juga membawa idahan teman atau nasi. Hasil dari keringatnya mardoton atau mencari ikan. Namun teman, nasi yang dibawanya tidak sasak botar atau putih bersih, tetapi beras campuran yaitu beras merah dan beras biasa. Secara spontan Guru Mangarisan membentak adiknya dan berkata, "Inilah saatnya adat yang penting untuk memberi orang tua kita masih panganon. Tetapi kau hidangkan idahan namar bolang-bolang. Atau teman, nasi yang bercampur-campur. Sungguh engkau ini anak tidak berbakti." Sembari berkata demikian, Guru Mangarisan menendang nasi Raja Tinatea. Ya, Raja Tinatea tidak dapat berbuat apa-apa teman. Dia berkata kepada abangnya, "Apa yang aku bisa perbuat, Bang? Ini adalah hasil pekerjaanku. Ikan hasil tangkapanku yang aku tukarkan di pasar. Mana ada sawah yang aku kerjakan. Jadi aku tidak bisa memberikan seperti apa yang abang berikan kepada orang tua kita. Ikan hasil tangkapan jalaku dari Danau Toba, itulah yang kubawa ke pasar. Di pasar ikan kutukarkan dengan beras. Abang tahu, 1 liter ikan mujahirku ditukar dengan 1 liter beras. Orang yang datang untuk barter membawa beras. Ada beras merah dan ada beras putih. Dan aku tidak bisa memilihnya." ya teman, Raja Tinatea tidak mungkin memilih beras mana yang akan ditukarkan dengan ikan hasil tangkapannya atau jalanya. Sehingga beras yang diperoleh bercampur baur atau marbolang. Ya, antara beras merah dan beras putih. Itu yang menyebabkan nasi yang berasal dari beras merah dan beras putih menjadi marbolang. Melihat hal tersebut, dengan menatap kedua anaknya, Raja Sigalingging berkata, "Anakku Mangarisan, tidak perlu engkau mempermasalahkan makanan yang dibawa adikmu. Sebab itulah yang mampu ia berikan. Kau harus belajar menghargainya." Nah teman, masyarakat di kampung dan di sekitarnya mengetahui kejadian tersebut. Ya, terkabar bahwa Guru Mangarisan mangorokon atau menyepelekan makanan yang dibawa adiknya. Ya, karena marbolang. Ya, terkabar bahwa Guru Mangarisan mangorokon atau menyepelekan makanan yang dibawa adiknya karena marbolang atau berbelang-belang pada saat memberikan makanan kepada Raja Sigalingging dengan cara menendang makanan yang dihidangkan oleh adiknya. Nah teman, masyarakat sekitar merasa bahwa tindakan Guru Mangarisan tidak pantas. Mereka mencibir dan mencueki Guru Mangarisan dengan berkata, "Hanya karena bercampur makanan yang dibawa adiknya, kemudian dia menendang makanan tersebut. Kakak seperti apa itu?" Akibat dari perbuatannya, masyarakat di sekitar Huta Sigalingging kurang menghormati Guru Mangarisan. Sebaliknya, Raja Tinatea banyak mendapat nasihat agar sabar menghadapi tingkah laku abangnya.
Nah teman, karena Guru Mangarisan merasa dijauhi, dicueki dan dimusuhi oleh masyarakat sekitar, dia merasa tertekan dan semakin lama merasa asing di tengah-tengah masyarakat Huta Sigalingging, Saidni Huta, dan Pangururan. Dengan segala kepahitan dan kegalauan Guru Mangarisan, ia meninggalkan tanah kelahirannya. Guru Mangarisan pergi merantau jauh agar tidak mendengarkan cemoohan tentang dirinya dan tidak ingin bertemu dengan orang-orang sekampungnya. Kisah ini berlangsung alamiah teman. Maka di kemudian hari, Raja Tinatea diberi gelar si Tambolang. Karena nasi yang dihidangkan kepada orang tuanya berbelang-belang, dan kepada Guru Mangarisan diberi gelar si Gorak karena memperhatikan makanan yang dihidangkan oleh adiknya. Selanjutnya, sejarah Namora Pangujian anak Raja Sigalingging nomor 3 yaitu Namora Pangujian dengan gelar Parhaliang. Menurut hikayatnya, lahir di Rianiate, sebelah selatan kota Pangururan. Dikisahkan, Raja Sigalingging berkelana ke Rianiate. Pada saat itu putri raja penguasa Rianiate dalam keadaan sakit parah teman. Ya, sudah banyak datu atau dukun yang berupaya untuk menyembuhkan sang putri, namun tidak kunjung sembuh. Nah, akhirnya seseorang yang menyampaikan pesan dan berita kepada Raja Rianiate bahwa ada seorang dukun dari Saidni Huta Pangururan yang saat ini berada di desa Rianiate. Sang raja memesan Raja Sigalingging untuk mengobati putrinya. Ya, dengan rendah hati Raja Sigalingging mengeluarkan ilmu pandapolan atau pijat refleksi dan memijat putri raja dengan ramuan yang ia buat. Seluruh tubuh putri raja harus dibalur dengan obat Raja Sigalingging teman. Karena harus dibalur langsung ke tubuh putri raja, maka putri raja tidak boleh mengenakan pakaian. Ya teman, setelah beberapa minggu putri raja sehat seperti sedia kala dan banyak pariban atau anak paman yang meminang putri raja. Tetapi teman, tidak satupun berkenan di hati putri raja. Akhirnya sang raja memanggil putrinya dan menanyakan mengapa putrinya tidak menerima lamaran dan pinangan paribannya. Putri raja pun menyahut teman, "Bagaimana aku mau menerima lamaran dari paribanku? Seluruh tubuhku telah dipijit oleh Raja Sigalingging ketika aku sakit. Jadi aku tidak sanggup menerima lamaran paribanku ataupun laki-laki lain." Keadaan ini berlangsung lama teman. Namun sang putri tidak kunjung mau menerima lamaran pria lain. Akhirnya, Raja Rianiate memanggil Raja Sigalingging dan memohon agar mau mempersunting putrinya. Raja Sigalingging menjawab teman, Mohon maaf yang sebesar-besarnya Raja, saya telah berkeluarga dan saat ini telah mempunyai 2 orang putra. Jadi tidak mungkin aku memperistri putri raja. Namun teman, putri raja berkeras tidak mau dipersunting oleh pria lain. Singkat cerita teman, Raja Sigalingging mau dengan persyaratan parpadanan atau janji yang mengikat, bahwa hal ini tidak boleh diceritakan oleh siapapun kepada keluarga Raja Sigalingging di Saidni Huta Pangururan. Tapi kelak kalau ada keturunan dari putri Raja Rianiate, ia harus mencari keluarga Raja Sigalingging di Saidni Huta Pangururan. Itu pun kalau Raja Sigalingging telah wafat. Itu adalah janji atau pesan yang ia katakan agar ia mau mempersunting putri Raja Rianiate. Maka teman, pada pesta peletakan batu pertama tugu Raja Sigalingging di Huta Sigalingging Saidni Huta Pangururan, pada saat itu akan membunyikan godang sabungan. Nah teman, jumlah anak Raja Sigalingging ada 3 orang. Si Gorak, Tambolang, Parhaliang. Nah, Sigalingging termasuk dalam marga-marga Poparani Raja Nyai Ambaton atau Parna. Leluhur atau Bonapasogit Raja Sigalingging berasal dari Saidni Huta Pangururan, Samosir. Nah teman, Raja Nyai Ambaton memiliki 2 orang anak, yaitu Raja Sitempang dan Raja Nabolon. Raja Sitempang atau Raja Natanggang memiliki 1 orang anak, Raja Sitanggang. Raja Sitanggang inilah sering disebut sebagai Raja Pangururan. Dan penguasa tanah atau Golak di Pangururan adalah keturunan dari Raja Sitempang. Raja Sitanggang memiliki 3 orang anak teman. Dan anak bungsu bernama Raja Sigalingging, gelar Raja Pangulu Oloan. Raja Sigalingging memiliki 3 orang anak dan seorang istri. Istri dari Raja Sigalingging adalah Nyai Baho Sitakaraen atau Sitangkaraen. Putri dari Raja Sigalingging kawin dengan putra dari Nyai Baho Siahaan.
Nah teman, berikut adalah nama anak Raja Sigalingging. Guru Mangarisan atau Sigora, Raja Tinatea atau Tambolang, Namora Pangujian atau Parhaliang. Salah satu cucu Raja Sigalingging adalah Empu Bada, anak dari Guru Mangarisan yang merantau ke tanah Sideas, Dairi, Pakpak, dan melahirkan beberapa marga, antara lain Tendang, Banurea, Manik, Beringin, Gajah, Berasa. Dan keturunan Tambolang yang merantau ke tanah Simalungun, anak dari Opu Harinuan, memakai marga Garingging. Keturunan lain dari Raja Sigalingging adalah Datu Bangun Sigalingging di daerah Sirisi-Risi Dolok Sanggul, atau sebagian pindah ke arah Pakat. Tonani Raja Opu Sigalingging Tupino Parna. Marsada mahamu aka poparaku, sada dohamu poparaku Sigalingging. Isesien poparaku na mandok lobi sian sada Sigalingging, dohot mambedahon, taunon ma, pait ni parngoluan, pait ni paratoan, alay aka poparaku na so mambedahon Sigalingging, dalon nama, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Pasato naon tu poparaku na dibagas hasusahan dope. Nah teman, itu tadi adalah sejarah dan tarombo marga Sigalingging. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.